Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad. Temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi membawa diri kami untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita hari ini dari Imamat pasalnya yang ke-13 dan kita akan fokus di ayatnya yang ke-45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata kusta, tentu terbayang oleh kita suatu penyakit yang menjijikan. Seperti bayangan akan jari-jari buntung yang ujungnya masih berwarna merah dengan darah yang menetes dari ujung jari yang buntung tersebut. Belum lagi borok di sana-sini dari anggota tubuh sang penderita. Terbayang menjijikan, bukan? Imamat 13 menjelaskan kepada kita bahwa imam harus melakukan penelitian dengan saksama mengenai penyakit-penyakit kulit yang dapat membuat seseorang menjadi najis. Hal ini harus dilakukan karena menyangkut status orang tersebut dalam komunitas umat Tuhan dan dalam kehidupan ibadahnya. Jika ternyata orang itu divonis berpenyakit kusta, maka orang tersebut harus mengakuinya di depan umum dan kemudian tinggal di luar komunitas umat Tuhan. Di dalam Alkitab, penyakit kusta bukan dilihat semata-mata sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis, di mana kusta seringkali diberikan sebagai hukuman terhadap dosa tertentu. Penyakit kusta dianggap sebagai akibat langsung dari hukuman Tuhan kepada orang-orang tertentu. Misalnya, Miriam dihukum oleh Tuhan dengan berpenyakit kusta karena mengatai dan iri hati terhadap Musa. Kita bisa melihatnya di Bilangan pasal 12 ayat 1-10. Contoh lainnya adalah kisah Gehasi, bujang dari Elisa, yang dihukum dengan penyakit kusta karena meminta pemberian dari Naaman yang sebelumnya sudah ditolak oleh Elisa. Dicatat di 2 Raja-Raja pasal 5. Peristiwa-peristiwa ini membuat orang Yahudi beranggapan bahwa penyakit kusta adalah hukuman dari Tuhan bagi orang berdosa. Seorang yang berpenyakit kusta adalah seorang pendosa, dan oleh sebab itu harus diasingkan dari komunitas. Namun di dalam catatan Injil kita melihat kisah yang berbeda. Tuhan Yesus justru datang mendekati mereka yang sakit kusta, menerima mereka dan menyembuhkan mereka. Mereka yang diasingkan dari komunitas justru diterima oleh Tuhan Yesus. Seburuk apapun dosa kita, tidak ada dosa yang terlalu najis yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia akan menerima kita jika kita mau datang mengaku dan memohon pengampunan daripadanya. Di titik terendah kita, ketika kita berdosa dan terpuruk, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia justru hadir di sana, menantikan kita untuk bertobat dan mempercayakan hidup kita kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penerimaan-Mu dan pengampunan-Mu atas setiap kami orang-orang berdosa. Dan ajarkan kami juga untuk bisa seperti-Mu Tuhan, mengasihi mereka yang mungkin bahkan diasingkan atau dikucilkan dari komunitas kebanyakan orang. Ajar kami untuk kami juga mau mengampuni seperti Engkau yang mau mengampuni kami, orang-orang yang begitu menjijikan karena keberdosaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dan ini setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.